Sosialisasi urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi masyarakat Kabupaten Mimika tahun 2024 digelar Dinas Dukcapil Mimika pada Senin, 8 Juli 2024. Dalam kesempatan tersebut Dukcapil Mimika menghadirkan Pengadilan Negeri Mimika, Pengadilan Agama Mimika, IKAD Mimika, FKUB Mimika serta perwakilan agama di Mimika dalam tujuan berkolaborasi membangun satu persepsi satu pintu dalam pelayanan masyarakat. Dikatakan Kadis Dukcapil Mimika Slamet Sutejo, kolaborasi ini harus terus dilakukan dengan satu persepsi yang sama agar pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk dalam pernikahan dapat tercatat baik itu secara agama maupun negara. Ditambahnya pencatatan pernikahan, talak, cerai dan rujuk selain tercatat secara agama juga harus secara negara di mana selain di dalam KTP tercantum status pernikahan, hal yang sama juga akan tercantum di kartu keluarga terkait status pernikahan baik itu nikah agama, nikah siri dan catatan sipil. Dikatakannya pencatatan pernikahan harus tercatat oleh negara agar mempunyai kekuatan hukum untuk penerbitan akte kelahiran dan lainnya termasuk diatur tentang hak anak, istri dan suami yang dapat dilindungi oleh negara. Pertama, alhamdulillah ya kita hari ini bisa sama-sama bersinergi dengan Pengadilan Negeri Kota Timika, Pengadilan Agama Mimika, dengan Kementerian Agama, para KUA, dan FKUB. Kita hadirkan tokoh-tokoh agama ya dari agama-agama yang ada di Mimika, para ustadz, para pendeta, pastor, dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Begitu juga kepala distrik dan lurah. Untuk kita sama-sama bahu-membahu berkolaborasi, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kita. Tentunya bukan hanya terkait admin, tetapi problematika keumatan, kemasyarakatan yang ini muncul begitu banyaknya fenomena-fenomena di masyarakat tentang nikah, ya, nikah siri, nikah agama, atau juga tadi belum dicatatkan, atau bagaimana urus satu kelahirannya, atau bagaimana orang bertalak, bercerai, atau kasus seperti ini. Semua tadi bisa tersampaikan. Harapan kita adalah ini kita tidak berhenti di sini, terus kita bisa menyampaikan apa yang hari ini kita dapatkan kepada masyarakat kita, lingkungan kita masing-masing, sehingga semuanya informasinya tumbuh satu pintu. Pemerintah tentunya terus berkomitmen memberikan pelayanan, mengupayakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakatnya, sehingga kemudahan-kemudahan itu bisa dilakukan. Dan pada prinsipnya adalah bagaimana pernikahan itu sah secara agama dan juga sah dicatatkan secara negara. Kalau di kartu keluarga, kalau di KTP itu kan ada dua, ya, teman-teman bisa lihat KTP-nya, kawin dan belum kawin bagi yang masih bujang. Kalau di kartu keluarga ada tiga, kawin tercatat, ya, teman-teman nanti bisa cek. Kawin tercatat itu bagi siapa? Orang yang sudah nikah, nikah gereja atau nikah siri tadi terus punya nikah KUA, buku nikahnya. Yang saudara kita yang Kristen, Katolik dan agama yang lainnya, setelah nikah di pemuka agamanya dicatatkan di Dukcapil sehingga keluar akte perkawinannya. Itu nanti di kakaknya muncul kawin tercatat. Kalau yang belum, yang tadi kayak nikah siri atau nikah adat, munculnya kawin belum tercatat. Segitu itu tetap nikah secara itu, karena yang nikah itu memang yang berhak menikahkan adalah pemuka agama masing-masing. Tetapi negara demi tertib administrasi kependudukan dan urusan publik pelayanan yang lainnya kita catatkan di kependudukan sehingga punya legalitas secara negara, dan itu untuk mempermudah masyarakat untuk pelayanan publik dan juga memberikan perlindungan, karena di saat-saat ada masalah-masalah yang kemudian hari bisa jadi dasar hukum regulasi yang berkaitan hukum tetap dan bisa ditindaklanjuti di instansi teknis lainnya. Dan untuk itu kita di Timika ini sudah berkolaborasi ya, menjalin kerjasama dengan Pengadilan Negeri Kota Timika, Pengadilan Agama, KUA. Jadi dari pintu masuk sampai pintu keluarnya kita sudah menjadi satu. Jadi dari hulu hilirnya satu, sehingga warga kita kalau berurusan di KUA ya selesai urusan di KUA, selesai juga di Dukcapil. Begitu dari Pengadilan Agama, begitu juga sebaliknya di Pengadilan Negeri. Tetapi apapun yang kita lakukan hari ini, tentu kita sangat membutuhkan dukungan, kerjasama, support ya dari semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga membangun sama-sama kesadaran warga masyarakat kita untuk sama-sama mendukung gerakan Indonesia sadar Adminduk, sehingga semuanya memiliki NIK, semua memiliki dokumen kependudukan untuk memudahkan pelayanan publik dan juga perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi nikah yang belum tercatat di negara, gitu kan? Karena harus dicatatkan di sesuai undang-undang Adminduk itu, seperti itu. Apakah sah? Ya sah, secara agama sudah disahkan kan gitu.
Nikah adat juga kan disahkan oleh agama pemuka agamanya masing-masing juga, gitu, seperti itu. Tetapi harus dicatatkan di sipil sehingga bisa punya kekuatan hukum gitu ya. Kekuatan hukum jadi dasar untuk menerbitkan, tadi saya jelaskan ada 3 model akte kelahiran ya seorang anak seperti itu. Sehingga hak-hak anak, hak-hak istri, suami atau ahli warisnya itu bisa terlindungi secara baik secara undang-undang maupun juga secara agamanya masing-masing. Kegiatan dari Dukcapil saat ini Kabupaten Mimika sangat luar biasa ya. Tamu undangan banyak yang hadir, tentunya sosialisasi ini ke depan diharapkan masyarakat Mimika mengetahui regulasi yang ada. Dengan mengetahui regulasi yang ada kan bisa melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Mimika ini. Jangan sampai salah langkah dan sebagainya. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadis Dukcapil atas sosialisasi yang dilakukan di hari ini. Ini merupakan edukasi, informasi, advokasi untuk kami sebagai tokoh agama bersinergi dengan pemerintah, dengan distrik dan kelurahan, untuk kami terus menyuarakan tentang kedamaian, kerukunan, khususnya dalam keluarga. Yang kedua, saya juga memberikan apresiasi kepada Pak Kadis beserta staf, di mana dengan kantor yang baru, inovasi-inovasi baru untuk pelayanan publik, khususnya di Dukcapil, sangat bermanfaat dan berfaedah. Karena itu saya mengajak kita semua tokoh agama, kita mengedukasi masyarakat supaya kalau pencatatan nikah tidak perlu lagi di gereja atau di rumah ibadah yang lain, tapi biarlah datang ke Dukcapil. Dan saya mengajak kita semua, kegiatan hari ini jangan saja prakarsa oleh Dukcapil, tapi mungkin lewat instansi terkait, dalam hal ini Departemen Agama bisa memberikan edukasi, maupun juga keagamaan kita bisa mengundang pemerintah dalam bermitra dengan pemerintah untuk kita mengedukasi, menginformasikan kepada umat kita yang adalah rakyat Timika. Jadi sosialisasi urusan pemerintahan, khususnya dalam bidang agama, khususnya lagi dalam bidang pernikahan, perceraian ini, apalagi ini kemudian disampaikan atau dibahas dalam lintas agama, ini acara yang sangat positif sekali dan perlu diapresiasi, bahkan perlu dicontoh di berbagai macam daerah di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena perkembangan tentang urusan umat, urusan masyarakat, khususnya lagi tentang pernikahan, tentang perceraian, ini adalah persoalan krusial yang tentunya akan berdampak pada persoalan-persoalan yang lebih besar lagi di masyarakat. Dengan adanya acara ini, kita mendapatkan jawaban, kita mendapatkan solusi, masyarakat mendapatkan jawaban, masyarakat juga mendapatkan solusi bagaimana tindak lanjutnya terkait masalah pernikahan, terkait masalah perceraian yang kemudian bisa diakui secara agama yang dianut keyakinan masyarakat masing-masing ataupun secara catatan di kenegaraan. Jadi ada kolaborasi yang positif antara agama dan juga antara pemerintahan, dan ini sungguh sangat baik sehingga kemudian bisa mewujudkan masyarakat yang aman, damai, hidup toleran dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan Papua MCTV.